Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita awali pengawasan malam hari ini dengan terlebih dahulu membaca syahadat. Raditu billah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sholatan taj'alna biha min ahli ilmi zahiran wa batinan wa tahsyuruna bi ibadikas sholihin fid dunyana wa ukhrana wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ibu bapak jamaah pengawasan rutin kajian malam Rabu pasolatan di Masjid Nur Huda 19 Glondong rahimakumullah. Alhamdulillah, mari kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini setelah kita melaksanakan salah satu kewajiban kita yaitu sholat maghrib, alhamdulillah sudah dikerjakan dengan berjamaah. Kita menunggu sholat isya setelah sholat maghrib dengan tolabul ilmi. Dan juga kita bersyukur atas limpahan nikmat Allah lainnya yang tidak akan bisa kita hitung satu persatu. Salawat dan salam semoga Allah tetap curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan salawat salam yang kita panjatkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu akan menjadikan kita termasuk golongan umat Nabi Muhammad yang kelak di akhirat mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, ini hari Selasa tanggal 23 Januari tahun 2024. Pertemuan ke-177. Malam ini saya akan mengambil temanya yaitu akibat menyia-nyiakan sholat. Akibat menyia-nyiakan sholat. Mengapa tema ini diambil atau diangkat dalam pembahasan atau pengajian pengawasan malam hari ini? Padahal orang yang datang ke masjid, orang yang sholat berjamaah untuk sholat fardu di masjid, otomatis dia yang tidak menyia-nyiakan sholat, terutama sholat fardu. Termasuk jenengan. Ini kenapa kok materinya akibat menyia-nyiakan sholat? Mungkin tidak nyambung dengan jenengan. Kenapa? Karena jenengan sudah dianggap tidak menyia-nyiakan sholat. Apa buktinya? Datang ke masjid untuk sholat fardu secara berjamaah. Tetapi Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, kita perlu ingat bahwa setiap kita itu ada peluang imannya yazidu wa yanqus,
ada kalanya bertambah, ada kalanya berkurang. Bertambah ketaatannya, berkurang karena perbuatan maksiat. Ada kalanya semangat ke masjid untuk sholat berjamaah, bisa jadi ada motif-motif tertentu. Jadi bukan sekedar lillahi ta'ala, tapi ada keinginan lainnya. Mudah-mudahan kalau kita semua ke masjid semata-mata lillahi ta'ala. Kenapa disampaikan demikian? Bisa jadi ada orang ke masjid, sergap sholatnya, di rumahnya nggak nyaman. Mungkin sama istrinya atau sama suaminya nggak betah kalau di rumah. Mending di masjid, adem, nyaman, bisa berjamaah. Kalau begitu bagus amalnya, tetapi ada yang kurang bagus dari segi niat. Yaitu apa? Seolah-olah menganggap rumahnya tempat yang tidak bermanfaat, tempat yang tidak nyaman. Padahal kan di antara hadis Nabi itu adalah jadikanlah rumah-rumahmu itu sebagai tempat sholat. Jangan dijadikan seperti kuburan. Maksudnya apa? Untuk sholat, terutama sholat sunnah. Dan kadang-kadang, atau kalau bahasa kitanya kolo-kolo ya, itu kita sholat berjamaah di rumah, sholat fardu berjamaah di rumah. Sekiranya memang hujan deras, hujan lebat, atau karena jamaah utama ini sudah selesai, maka apa? Kita dirikan sholat berjamaah di rumah. Ya ada mungkin capek, wah ini kalau sudah ke masjid langsung kayaknya nggak kuat, nggak nyaman. Maka Pak istirahat dulu, istirahat beberapa saat, kemudian sholat berjamaah di rumah. Jadi apa? Rumahnya itu menjadi tempat sholat, disitulah nanti akan ada nur, cahaya. Malaikat akan senang datang ke rumah-rumah yang di dalamnya ada cahaya. Cahaya itu dimunculkan disebabkan karena diantaranya ada yang suka sholat, ada yang suka membaca sholawat, ada yang suka membaca Al-Quran, serta yang suka menerima tamu. Menerima tamu, jadi open house atau apa itu istilahnya namanya. Kalau ada orang yang suka menerima tamu, itu malaikat rahmat yang senang dengan orang atau keluarga tersebut. Gihadanakumullah, kembali lagi. Jadi kadang-kadang kita itu ada masa-masa imannya kurang kuat, sehingga ke masjid itu kowe ning omah sama-sama sholat kok. Nah ini bibit-bibit seperti ini kalau diteruskan nanti akan takutnya merembet. Sebisa mungkin kan kita sholat fardunya berjamaah di masjid. Jadi ada orang yang menyia-nyiakan sholat itu, artinya apa? Dia memandang, dia beranggapan sia-sia. Menyia-nyiakan itu beranggap sia-sia. Apanya? Tidak begitu penting sholat fardu, tidak begitu penting sholat berjamaah. Yang penting sholatnya. Tidak harus ke masjid, tidak harus berjamaah. Yang penting sholat. Lah bagi kita pendapat itu boleh, ya silahkan. Karena ada orang yang dia secara fisik mampu, kesehatannya kuat untuk ke masjid, dia akan berusaha ke masjid. Tetapi barangkali ada yang secara fisik atau kesehatannya kurang, maka apa? Yang penting sholat sudah alhamdulillah. Bisa sholat itu sudah alhamdulillah. Jadi kalau disebut menyia-nyiakan sholat, berarti menganggap ada hal yang penting dari sholat tidak dianggap penting. Di antaranya manfaat sholat berjamaah, sholat fardu berjamaah di masjid dianggap biasa aja. Saya nggak ke masjid juga nggak apa-apa, masjid tetap ada jamaahnya. Kalau satu orang yang bunyi begitu aman, tapi kalau orang yang berpendapat seperti itu banyak, kosong ini masjid. Yang ini Pak Oji mengandalkan nggak apa-apa nanti
Pak Widi aja yang ke masjid, saya nggak ke masjid, nanti Pak Widi juga ke masjid. Pak Widi bilang terus, rempet semua sampai ke Pak Yanto. Jadi apa? Masjidnya kosong, tidak ada yang berjamaah di sini. Hadirin rahimakumullah, biasanya kalau hal yang buruk itu cepat menular. Hal yang jelek, hal yang buruk, perilaku yang negatif itu cepat menularnya. Dan lebih gampang dicerna, gampang ditiru oleh orang lain. Sementara perbuatan perilaku yang baik itu rada angel. Jadi peran hidayah itu penting banget. Makanya orang yang sholat diantaranya ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus. Itu perlu kita kuatkan itu. Kita resapi ketika membaca itu, ihdinas siratal mustaqim. Siapa itu? Siratal ladzina an'amta. Itu jalannya orang-orang yang engkau beri nikmat. Siratal ladzina an'amta alaihim, kepada mereka ghairil maghdubi, bukan golongan-golongan yang engkau benci, waladhdallin, dan golongan yang sesat. Nah, berarti kita itu berdoa sekuat tenaga jangan sampai kita termasuk golongan orang yang dimurkai oleh Allah, dibenci oleh Allah, dan orang yang sesat, apalagi sesat dan menyesatkan. Kalau dia sesat untuk sendiri wajar, tapi kalau dia sesat menyesatkan orang lain itu berarti berlapis, dia udah salah untuk sendiri juga menyalahkan orang lain, membuat orang lain salah. Alhamdulillah. Lalu bagaimana bentuk menyia-nyiakan sholat? Nah, sepele ini Bu, Bapak Ibu. Di antaranya adalah yang paling yang paling tinggi, yang paling keras itu adalah tidak mau sholat. Padahal tahu manfaatnya sholat, padahal tahu perintahnya sholat, kewajiban sholat, tapi dia tidak mau sholat. Insya Allah kalau di sini nggak ada. Naudzubillahi min dzalik, kalaupun ada itu. Jadi meninggalkan sholat. Jadi meninggalkan sholat bukan berarti ini wancinya duhur, tahu dia duhur tapi nggak sholat. Bukan hanya itu, tapi apa? Rasa sholat ora popo. Nah itu yang bahaya itu. Tapi kalau dia meninggalkan sholat barangkali karena kesibukan, sampai misalnya pas jualan melayani konsumen, atau pas di perjalanan dan yang lain, dia sampai meninggalkan sholat, berarti ada yang ia sia-siakan, terutama untuk pahala, keutamaan atau fadilah dari sholat berjamaah. Lalu tidak mau sholat tepat pada waktunya, itu termasuk menyia-nyiakan sholat. Maksudnya apa? Sudah jelas sholat zuhur misalnya ya 11.52 kalau tidak salah, 11.52, asarnya 15.10, 15.15. Itu kalau dibuat interval itu berarti waktu zuhur. Dia tidak mau sholat zuhur di situ, padahal secara kesehatan dia mampu, dari tempat tersedia, ada air, ada, tapi dia nggak mau sholat. Itu termasuk menyia-nyiakan sholat. Dia lebih happy dengan misalnya main di HP, main game, atau ngobrol, atau nongkrong, termasuk menyia-nyiakan sholat. Sudah dengar azan tapi tetap asyik ngobrol, itu lalai itu ya, sudah fawailul musallin itu. Lalu apalagi? Mengundur-undur atau menunda-nunda waktu sholat. Kalau tadi itu tidak mau sholat di waktu ya, ini sengaja diundur. Kawailah jam 11.52, nanti aja jam 12. Nanti aja jam 12:30, nanti aja jam 1, nanti aja 1:30, nanti jam 2. Ayo terus. Sampai ngerti-ngerti sudah asar. Kalau asar kan 10 menit sebelum asar di masjid Ketapatan bunyi itu ada peringatan ya, 10 menit sebelum subuh, 10 menit sebelum asar itu ada. Kalau sebelum zuhur itu surat Ar-Rahman kalau biasanya ya. Surat Ar-Rahman. Jadi ini 10 menit lagi sebelum zuhur. Kalau yang sudah paham, sudah ngerti, siap-siap dia. Tapi kalau yang cuek, kau baiklah ngenteni adan, bar adan ngenteni qomat, terus sampai akhirnya qomat zuhurnya habis, waktu sholat zuhur habis,
asar adzan tiba ya. Jadi itu bentuk menyia-nyiakan sholat. Jelas ini akan mempunyai dampak atau akibat. Ini bukan menakut-nakuti tapi sebagai peringatan untuk kita semua. Jadi gini, kadang itu ada orang yang hari ini sehat tapi tidak sholat. Besoknya dia pengen sholat tapi sakit. Lusa atau esok harinya dia tidak lagi sakit, tidak juga sholat. Artinya apa? Disolatkan. Hari ini dia sehat tapi nggak mau sholat. Besok dia pengen sholat tapi pas lagi sakit. Besoknya lagi dia tidak lagi pengen sholat, dia tidak lagi sakit. Kenapa? Karena sudah disolatkan. Nah, jadi apa? Jangan sampai menyia-nyiakan sholat. Kalau ada pesan Nabi itu 5 yang perlu diperhatikan, diantaranya adalah sehat sebelum waktu sakit, luang sebelum waktu sibuk. Nah, manfaatkan ini. Selagi sehat, maka apa? Manfaatkan kesehatan semata-mata untuk beribadah kepada Allah. Beribadah itu tidak melulu sholat. Termasuk bikinin minum ibu-ibu ya, buat suaminya bismillah niatin. Ambilin apa? Sarung, ambilin baju. Istri juga, suami juga boleh ya bangunin istri kalau pagi-pagi. Suka bangunkan istri nggak, Bapak Ibu, Bapak-bapak? Jadi bangunkan, perkara ibu atau istrinya mau bangun atau tidak itu bukan urusan jenengan. Setidaknya sudah ngingetin, ayo bangun sholat subuh. Perkara nanti dia menolak atau tidak mau atau alasan yang lain, kita sudah dapat pahalanya. Ya. Masih ingat itu kenapa kalau ada orang subuh itu kok angel banget? Karena masih ada ikatan setan. Ya, ada 3 bukhul, ada 3 ikatan setan itu bisa lepas. Pertama, lepas ketika dia bangun baca nama Allah, zikrullah, minimal baca alhamdulillah. Maka 3 ikatan setan lepas 1. Lalu apa? Dia ke kamar mandi atau ke ambil air wudu. Lepas. Yang kedua, tinggal 1. Yang tinggal 1 apa? Sholat. Begitu sholat sudah 3-tiganya insya Allah ikatan setannya lepas. Jadi kata Nabi, kalau ingin senang di harimu, maka apa? Lepaskan ikatan setan dengan bangun dengan alhamdulillah, bersyukur ya, mengingat Allah, kemudian segera ambil air wudhu lalu sholat. Makanya kalau sudah paham itu, dia akan berusaha sekuat tenaga nggak mau diikat terus oleh setan. Lalu dalam hadis yang lain disebutkan, ini supaya Bapak Ibu mengamalkan ya, mungkin sudah berulang-ulang tapi kalau belum diamalkan kan berarti harus juga diamalkan ya, nanti saya sampaikan terus. Yaitu apa? Istinsyar, memasukkan air ke dalam hidung, diserot. Gitu, airnya yang banyak masukin. Kalau kuat ya agak lama, terus kemudian syukur-syukur kalau gini. Tapi kalau tidak terbiasa jangan dipaksain, nanti malah masuk mumet nantinya. Istinsyar. Kata Nabi apa? Itu untuk mengusir setan. Lah kenapa? Setan itu tinggalnya, rumahnya setan itu adalah dalam hidung. Nah, berarti kalau malam-malam setiap kita itu punya setan. Nah, di mana? Di hidung. Ya itu berarti ini jadi kalau Bapak Ibu pengen sehari-harinya di awal pagi itu pengen lepas dari setan, selain kumur-kumur juga masukin air ke dalam hidung. Berpun? Ya. Bagaimana kalau pakai masker? Bagaimana kalau pakai
kapas hidungnya. Oke, Bapak Ibu, setan itu bukan seperti apa laron ya, nggak kelihatan kan gaib. Jadi bisa gini aja. Jadi kan pernah lihat film Casper belum? Casper itu loh film yang hantu. Itu kan bisa tembus kan, tembok aja dibablas. Yang ngambang itu loh yang terbang. Nah di sini tuh ada setannya. Gak usah tanya sampai detil. Emang apa setannya kayak apa? Dipakai mikroskop dilihatin kayak apa gitu ya. Kita yakini itu dari Kanjeng Nabi, benar ada setan di dalam rumah, di hidung kita, tempatnya atau tempat tinggalnya setan kalau pas malam hari. Kalau siang di mana? Wah, berkeliaran di mana-mana. Ya. Setannya istirahat ya, atau yang lain. Pokoknya di apa namanya, dimasukkan air, kemudian di istinsyar, insiskop, dikeluarin. Seberapa lama, seberapa kali sampai itu nyaman, sampainya itu enak, agak-agak gimana gitu sininya. Oke. Itu kan kalau sudah biasa gitu, nanti kalau pas bicara pagi hari itu kan kurang ini ya, kurang nyaman kan, masih kayak gimana. Insya Allah kalau sudah begini, kemudian wudhu ya, sholat, baca Al-Quran, enak nanti ngomongnya. Itu ini pengalaman ya, ini ilmu buat Pak Billy juga dan yang lain. Kalau sholat subuh jadi imam, itu resikonya suara itu kurang enak didengar. Kan kesannya masih ngantuk. Maka apa? Sebelum berangkat itu dipastikan dikeluarin tuh setannya. Kemudian baca Al-Quran dulu, biar mulutnya itu nggak kaget. Ngerti-ngerti tekan masjid, kon jadi imam sholat subuh. Jadi bacaannya itu kurang menarik. Didengar tuh kayak seolah-olah sedang ngantuk. Ya, jadi masukin air hidungnya. Jadi hari ini seseorang sehat, tapi dia nggak sholat. Besoknya dia pengen sholat, tapi nggak sehat atau sakit. Lusa dia nggak sholat, dia nggak sakit karena sudah disolatkan, meninggal. Nah, kita harapannya hari ini kita sehat, kita sholat. Besok kita pengen sehat dan selalu sholat. Ya, Alhamdulillah. Kemudian apa saja akibat dari menyanyiakan sholat? Yang pertama, ini saya merujuk dari beberapa hadis ya, saya gabung. Yang pertama, bainal rajuli wa bainal syirki wal kufri tarkus sholah. Perbedaan di antara seorang yang muslim dengan orang yang syirik, yang musyrik dan kafir, yaitu tarkus sholah. Dia meninggalkan sholat. Nah, tarkus sholat itu meninggalkan berarti apa? Dia tidak melakukan sholat pada waktunya. Bisa juga dimaknai dia tidak mau sholat. Padahal tahu itu waktunya sholat tapi nggak mau sholat. Dengan alasan nggak penting lah. Mau ngopo sholat, kowe sholat terus rajin, tetap aja rezekimu seret misalnya. Ya emang sholat itu bukan untuk rezeki kan? Kalau untuk mendapat uang yang banyak itu ya kerja, ya bukan sekedar sholat. Sholat itu kaitannya dengan vertikal dengan Allah. Nanti Allah kalau kita sudah dekat dengan Allah, Allah itu akan lebih dekat lagi dengan kita. Dengan apa? Ngutus malaikat Mikail memberikan rezeki kepada kita bagi orang-orang yang suka sholat. Jadi di antara perbedaan seorang muslim dengan orang yang musyrik dan orang yang kafir adalah tarkus sholat, meninggalkan sholat. Kan jelas. Lah kok bisa? Ya orang musyrik, orang kafir gak mungkin sholat kan? Jadi kalau ada orang musyrik, orang kafir kok sholat, berarti dia sedang menjadi intelijen ya. Jadi mata-mata mungkin gimana sih sholatnya orang Islam dan lain-lain. Tapi tujuannya untuk bukan karena Allah, tapi untuk mencari celah-celah di mana kelemahan dari orang-orang yang suka sholat. Ya, itu yang pertama. Nanti biar ada diskusi ya. Lebih 22 kan? Yang kedua, yang kemudian hadis kedua tapi masih bab 1 juga. Laisa bainal abdi wa bainal kufri illa tarkus sholah. Ini penegasan bahwa perbedaan antara seorang hamba dengan orang yang kafir
tidak ada yang lain kecuali tarkus sholah. Itu meninggalkan sholat. Ini saya nggak tega kalau menyebutkan orang muslim tapi nggak sholat, berarti dia kafir. Nah, nanti kan ada ininya, ada pembahasan khusus. Zaman saya kuliah itu ada pembahasan satu buku terkait dengan kafir. Kafir itu tidak sekedar dia tidak mempercayai adanya Allah atau tidak mau beriman kepada Allah, tetapi kafir dalam arti tertutup. Tertutup. Di antaranya apa? Yaitu ketika dia tahu waktu sholat tapi nggak sholat, kafir. Berarti apa? Saat itu dia sedang kufur. Yaitu apa? Tertutup hatinya untuk ingat kepada Allah. Nanti kalau sebut kafir itu banyak Bu, Bapak Ibu ya. Ada yang terkait dengan, ada yang memusuhi terkait dengan akidah. Nah, di antaranya ini tarkus sholat disebut kafir. Itu kafir apanya ya? Terhadap orang kafir kita tidak selalu harus keras. Kalau kafir itu tidak mencelakai kita, ya nggak apa-apa. Di Palestina itu kan ada juga orang yang bukan Islam, yang orang Kristen kan juga ada. Ya tetap akur. Tapi beda dengan Yahudi ya. Mereka akan terus nyerang. Tidak akan ridho orang-orang Yahudi itu terhadap orang-orang Muslim. Ya memang bawaannya sombong ya. Yahudi itu kan dari Bani Israel ya. Oke, kemudian di penegasan yang kedua, ama innahu la hadz, ini menurut ulama, ama innahu la hadz fil Islam liman adha'as shalah. Tidak ada bagian bagi seseorang dalam Islam itu kecuali dia bagi yang menyia-nyiakan sholat. Jadi orang yang menyia-nyiakan sholat itu nggak layak dapat apa-apa dari Islam. Ini menurut ulama ya, bukan dari hadis. Sedangkan yang ketiga ini hadis Nabi, innal munafiqina yukhadi'una Allaha wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila shalah qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allaha illa qalila. Ini pernah dibahas di sini. Jadi di antaranya orang-orang yang munafik, dia itu munafik. Disebut munafik itu antara lain adalah bagaimana dia sholat. Bagaimana dia sholat orang munafik? Kusala, malas-malesan. Kalaupun dia itu sholat, dia itu pengen yura'unan nas, pengen dilihat orang lain. Wala yadhkurunallaha illa qalila. Dia itu enggak ingat, enggak semata-mata karena Allah, kecuali sedikit. Berarti dia juga menyia-nyiakan sholat. Jadi menganggap sholat itu mau sholat kalau dilihat orang lain. Kalau enggak ada yang lihat, kalau tidak ada yang muji itu enggak mau sholat. Ini hati-hati Bapak Ibu ya. Jenengan itu ini berulang-ulang ya, karena saya juga punya anak. Siapa tahu putra putri jenengan meskipun pendidikannya mungkin sudah SMP, SMA, apalagi kuliahan, belum tentu bab sholat, masalah sholat dia itu tepat waktu atau setidaknya melakukan sholat. Makanya apa? Makanya terus bawel jenengan sebagai orang tua ngingetin anak-anaknya untuk sholat. Zaman saya kuliah itu belum ada HP seperti sekarang. HP ada tapi saya nggak punya maksudnya. Bapak saya itu kalau pas pulang ke rumah, saya pulang ke rumah, yang ditanyain gimana sholatmu. Dulu ada zamannya surat Bu, jadi masih ada wesel, kemudian ada pakai surat. Yang dipesankan adalah bab sholat. Nggak ditanyain berapa IP-mu. Kayaknya seumur saya kuliah itu Bapak belum pernah nanyain IP. Karena nggak dong ya. Yang ditanyain apa? Sholatmu gimana? Suka ke masjid enggak? Kos-kosanmu cerak masjid ora? Jadi bukan ditanyain kosmu dekat kampus? Enggak. Yang ditanyain itu dekat masjid enggak? Tempat kos-kosanmu itu orang-orangnya gimana? Suka sholat enggak? Nah itu juga perlu dipesankan oleh kita semua kepada anak-anak kita. Karena kalau ada orang yang masih senakal-nakalnya dia, kalau dia masih sholat, berarti ada kemungkinan. Kenapa? Oh dia ingat Allah.
rambut boleh dicat ya, yang laki-laki atau yang perempuan. Kalau perempuan nggak kelihatan. Kalau saya nggak bakal bisa dicat karena otak ya. Rambut si anak boleh dicat, boleh. Mau terserah mau warna pelangi, tapi pastikan dia masih suka sholat. Jadi, tapi bukan berarti nggak apa-apa kata Pak Ot boleh dicat. Enggak, ini seandainya ada anak pas masih remaja kok masih seneng gonta-ganti rambut, warna rambut, enggak apa-apa, masih dia sholat, udah. Nanti juga dia jelek sendiri dengan warna-warni yang rambut ya pasang di kepalanya. Ya itu udah anggap aja normal aja, nggak usah sampai keras banget. Karena memang zaman anak masanya itu ya sudah biarkan aja, nanti juga jelek sendiri. Terus apa? Sadar sendiri. Yang penting sholatnya gimana? Apalagi kalau sudah ngaji fikih, bagaimana kalau rambutnya dicat dan lain-lain, disemir gitu ya. Oke, yang berikutnya, ini pernah dibahas juga. Yang paling memberatkan sholat bagi orang munafik adalah sholat isya dan sholat subuh. Dah, seandainya walau ya'lamuna ma fiha la tahuma walau habwan, seandainya mereka itu tahu betapa hebatnya kemuliaan atau fadilah dari sholat isya dan sholat subuh, maka mereka itu akan mendatangi untuk sholat isya dan sholat subuh walau habwan, meskipun dengan merangkak. Ini sudah pernah disampaikan ya pas bab sholat atamah dan sholat subuh. Jadi kalau sudah tahu ini, maka apa? Dia nggak bakal menyia-nyiakan sholat. Kalau masih menyia-nyiakan sholat, maka apa? Asqal sholati alal munafikin. Dia termasuk golongan orang-orang yang munafik. Nauzubillahi min dzalik. Terus yang berikutnya, wa man lam yuhafidz 'alaiha lam yakun lahu nura wa burhanan wala najatun yaumal qiyamah. Dan bagi orang yang tidak menjaga sholat, lam yakun lahu nuron, maka dia tidak akan mendapatkan nuron, cahaya, wa burhanan, dan bukti-bukti, wala najatun, dan keselamatan yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Jadi kalau orang yang tidak menjaga sholat, maksudnya melakukan sholat, dia itu nggak bakal dapat cahaya, nggak bakal dapat bukti-bukti dan keselamatan ketika di hari kiamat. Kalau kita semua ingin selamat, ada cahaya, ada bukti-bukti ibadah kita, ada mendapatkan keselamatan di akhirat kelak, yaumul kiamah, maka kita menjaga sholat. Menjaga sholat itu kalau yang bagusnya sampai khusyuk. Tetapi sampai tingkatan khusyuk itu berusahanya bertahap, tidak ujuk-ujuk. Maka apa? Setidaknya wancine sholat. Dah, begitu manjing sholat, segera sholat. Itu sudah lumayan. Termasuk yang yuhafidz 'alaiha, menjaga 'alaiha itu maksudnya sholat. Jadi kalau mau bacaannya bagus, iya bagus. Di masjid bagus, berjamaah, iya. Itu yang utama. Yang lebih utama. Tetapi seandainya itu tidak bisa dilakukan, maka apa? Minimal pas waktunya sholat tetap sholat. Makanya kita berusaha berdoa agar kita itu disehatkan, dikuatkan untuk bisa sholat. Kemudian ini agak menakutkan. Lau mata hadza ala halihi hadhihi mata ala ghairi millati Muhammad. Barang siapa seorang itu mati kemudian seperti keadaan seperti ini, maksudnya tidak dalam keadaan suka sholat, mata ala ghairi millati Muhammad, maka dia telah mati, telah meninggal, masuk ke dalam bukan golongannya umat Muhammad. Nauzubillah min dzalik. Jadi kita usahakan tetap sampai akhir hayat kita itu untuk suka sholat. Kalau tidak, maka kata Nabi, mata ala ghairi millati Muhammad. Dia itu mati dalam keadaan bukan golongannya Nabi Muhammad.
terakhir dari Al-Quran disebutkan bahwa a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ma salakakum fi saqar qalu lam naku minal musallin. Kenapa mereka itu masuk ke dalam neraka Saqar? Qalu lam naku minal musallin. Mereka orang-orang yang masuk ke neraka Saqar itu lam naku minal musallin. Dulu kami itu tidak melakukan atau tidak termasuk golongan orang-orang yang suka sholat. Jadi akibat orang yang menyia-nyiakan sholat adalah kelak di akhirat masuk ke dalam ke neraka Saqar. Gih. Sudah gitu aja. Sekarang ada tanya jawab atau ada masukan. Silakan. Monggo Pak. Ada trik-trik khusus atau amalan khusus untuk menghindari gangguan setan? Karena setan itu kan kadang-kadang ada dua macam, yang kasat mata dan yang tidak kasat mata. Contohnya yang kasat mata kayak setan gepeng alias HP, kan sering ganggu itu, wah kelihatan setan baru itu ya. Tidak jadinya BK atau YouTube. Kemudian yang gepeng kayak TV, pas maghrib lagi semuanya tinggal menit lagi, tak tahu setelah itu perpanjangan lagi, nol, aduh binarti akhirnya wah ini sholatnya sudah mepet isya. Apakah trik-triknya itu atau apa untuk menghindari setan itu? Oke. Ya, setan itu kan disebutkan adu mubin ya, musuh yang nyata itu adalah setan. Nyata tapi nggak kelihatan, Bu. Kalau kita musuhnya jelas, bisa ditembak atau dibom, itu kan jelas, enak. Lah ini setan nggak kelihatan. Maka apa? Kita libatkan Allah di antaranya dengan berdoa. Minimal a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yaitu mohon perlindungan kepada Allah dari godaan setan. Lalu apa? Kita berusaha semaksimal mungkin menghindari kesenangannya setan. Apa kesenangan setan? Yaitu tidak mau taat alias membangkang perintah-perintahnya Allah. Kalau kita membangkang, kita tidak taat kepada Allah, berarti termasuknya nyenengin setan. Lalu bagaimana dengan setan gepeng tadi itu ya? Setan modifikasi ini ya. Jadi turunan setan di antara setan gepeng yang berupa HP, sebenarnya HP-nya nggak salah ya. Yang salah itu orangnya. HP-nya bagus itu, tergantung yang apa namanya, yang mengoperasikannya. Ya dia apa? Harus berani. Kalau istilah dalam motivasi itu punya selain azam, tekad yang bulat, juga ada diberi sanksi. Kalau misalnya saya pegang main HP kalau lebih dari setengah jam dalam satu kali duduk, maka saya harus membaca, misalnya menghukum diri sendiri, membaca surat Al-Fatihah 1000 kali misalnya, kan mau nggak mau meninggalkan itu kan, nggak mau main HP lama-lama kan, di apa namanya itu kita beri sanksi untuk kita. Kalau misalnya nggak sholat subuh padahal Allah takdirkan untuk bisa bangun, maka apa? Sedekah. Uang yang ada di dompet seketika itu harus disedekahkan. Wah, itu insya Allah. Jadi nggak mau itu berbuat jelek ya. Tapi ini agak frontal ya. Kalau misalnya yang lain lah, yang ringan-ringan. Kalau misalnya saya kok masih main HP, ini kan tadi kasusnya HP ya. Lebih dari 1,5 jam dalam satu kali duduk, nanti saya mau infak ke masjid 10.000 misalnya. Selama 1 bulan, ya lumayan kan, 30 kali 10 kan 300.000 itu. Nah, daripada itu akhirnya apa? Dia mikir, nggak mau. Sepenting apa sih berita atau yang ada di HP, tinggalkan ya. Ya meskipun saya juga kalau pas bab dulu ya, bab Persib itu ya agak ini juga ya. Kan rukun iman, rukun Islam itu ada 6 ya. Masih ingat nggak ini? Ini Gojek ya. Nggak saya bacakan direkam soalnya. Ada lagi yang mau tanyakan? Pak Yanto, cukup? Mas Hendy. Bagaimana hukumnya orang yang menyengaja menunda dalam masjid? Ya. Sudah ada, tapi dia sengaja untuk nggak segera berangkat sampai akhirnya terlambat. Jadi terlambat mungkin 1 rakaat.
Oke. Nah, saya sempat baca katanya itu termasuk tanda-tanda jadi orang munafik. Apakah itu benar? Oke. Ya, kalau ini kan pertanyaannya bagaimana hukum ya, bukan dari sumbernya ya. Kalau hukum nanti kaitannya dengan dosa apa wajib, sunnah dan lain-lain ya, berdosa atau tidak. Maka apa? Kalau ada kejadian orang yang menunda-nunda, termasuknya adalah dia lalai untuk segera melakukan sholat. Perilakunya enggak benar, kurang benar karena dia tidak memanfaatkan waktu. Apakah dia berdosa? Ya tidak. Cuma dia tidak mendapatkan amal kebaikan, potensi amal dari segera memenuhi panggilan azan. Kalau semuanya se-ekstrim itu, nanti malah banyak banget ini orang-orang berdosa di sini ya. Diadzani yang datang cuma 2 shaf. Berarti sisanya kemana? Dosa semua nanti ya. Tidak. Jadi itu adalah kaitannya dengan hati. Makanya kita sering-sering ihdinas shiratal mustaqim. Saling mengingatkan Bapak Ibu ya. Kalau ada waktunya adzan ya diingatkan. Dulu pernah saya cerita, kalau ada orang sampai pengen dapat pahalanya ampunan, itu dia ke Masjidil Haram. Padahal butuh biaya. Gak usah sampai ke sana, cukup ke masjid yang terdekat. Ya di kampung ini ya, di kampung Gelondong ya ke Nur Huda ini 19 ini. Kok nggak bisa juga di rumah atau tempat kerja? Kok nggak bisa juga setidaknya kamu sekarang duduk di mana, di situ kamu sholat, ambil air wudhu sholat. Saking apanya? Saking pentingnya sholat untuk menjaga sholat. Jadi nggak usah gedak alasan, lah aku neng omah pahala siti, mending neng masjid. Tapi nggak cuman sekedar menyesal tapi nggak ke masjid. Maka apa? Ya sudah, kalau nggak bisa ke Masjidil Haram, nggak bisa ke masjid di kampung, maka apa? Di rumahmu yang di musolanya di rumah. Kalau nggak bisa juga, di mana kamu duduk, di situ segera ambil wudhu, sholat. Sudah. Saking pentingnya untuk sholat. Jadi maksudnya kalau keadaannya sakit, ya di situ ambil wudhu atau tayamum, sholat. Itu ya. Jadi kalau terkait dengan hukumnya saya nggak berani apakah ini dosa atau tidak. Yang jelas setara hati nurani saja kan akan bertentangan. Waktunya adzan ke masjid kok malah nyantai-nyantai atau apalagi menunda. Kata Nabi itu bukan Nabi ya. Istafti kolbak, tanyakanlah, mintalah fatwa kepada hatimu. Hati nurani itu nggak bakal bohong, yakin. Aslinya tuh yang nggak mau sholat ke situ, aslinya tuh mau itu tuh. Cuman dominasi yang setannya itu yang tadi disebutkan lebih besar. Sehingga apa? Keinginan untuk ke masjid cuman sekedar keinginan, tapi tidak ada aksinya. Gitu ya Mas Sandy. Cukup? Oke, alhamdulillah. Kita biar bisa selonjoran Bapak Ibu. Kita akhiri pertemuan pengajian ke-177 malam hari ini dengan bersama-sama doa kafaratul majlis. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.